Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para yai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Baitur Rahim. Setelah Sabtu kemarin saya kuliah subuh perdana Sabtu kelima di Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan sebelah selatan Panjenengan. Sekarang ada di Baitur Rahim, itu juga terinspirasi dari sini insyaallah. Nggih, dan alhamdulillah subuh kali ini saya bisa sowan dateng ngarsa panjenengan tentu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan, kehadiran kita sekalian dicatat Allah sebagai amal sholih sholihah yang bisa kita jadikan sebagai sarana prasarana untuk meningkatkan ibadah istiqomah. Dan insyaallah barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama setelah kita bersyukur, bersolawat, lalu kita lanjutkan kajian kita pada waktu yang lalu, yaitu ikhtiar maksimal, doa optimal dan tawakal sebagai seorang pribadi muslim paripurna. Itu seperti itu. Artinya Muslim paripurna itu harus berusaha untuk berikhtiar secara maksimal, beribadah berdoa secara optimal, dan bertawakal secara total. Yang diawali dengan rasa syukur, karena dengan syukur itu perasaan menjadi gembira, perasaan menjadi bahagia. Yang sering panjenengan dengarkan dari putra-putri kita itu kalau berinspirasi dengan bahasa puisi, ya, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Ngaten nggih. Mek trimo jenengan napa niku kopi susu sak gelas niku nek disyukuri jadi bahagia. Tapi nek mboten disyukuri terus meri, lah aku kopi sak gelas wong ustate lho 3 gelas. Lah niku sing dadekne mengke mboten bahagia. Ada rasa dan sebagainya ngoten nggih. Ini sehingga inilah yang dimaksud dengan bahasa yang begitu indah dari surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur itulah justru nikmat itu akan bertambah. Baik, maka sebagai yang kemarin sudah kita bahas ini Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai manusia yang sempurna, yang paling mulia di dalam surah Al-Isra ayat 70, surah ke-17, nggih. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ini manusia diciptakan Allah dengan sempurna, bisa hidup di daratan, di lautan dengan rizki yang halalan thayyiban. Itu seperti itu. Nah, maka yang kemarin sudah kita bahas ini sekedar mereview kembali. Manusia yang mulia itu adalah ada di dalam pribadi seorang muslim. Ya, seorang muslim yang baik normatif maupun aplikatif Bapak Ibu. Tidak hanya secara normatif, termasuk pembelajaran ngaji kula jenengan subuh kali ini tidak hanya kita sekedar tahu tentang pembelajaran Islam saja, tapi harus menjadi sebuah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nek terima ngomong Bapak Ibu gampang, gitu. Khutbah di mana-mana dari masjid ke masjid, dakwah dari tempat ke tempat, insya Allah gampang. Melaksanakan itu loh, gitu. Wong kula ngeten iki cara gak kepepet terus kadung diceluk ustaz ngoten jane nggih wedi kula niku. Soalnya apa? Kabur maktan indallahi antaqulu mala taf'alun. Yang dikhawatirkan itu kalau pinter ngomong gak iso ngamalno. Jarkoni bisa berujar gak iso nglakoni. Lah niku sing medeni, Pak. Nggih mulane muga-muga kula jenengan sedaya pikantuk ridhanipun Allah saged pirsa ngelmune Gusti Allah ya iso ngamalne ngelmu yang diridhoi dihidayai Allah itu. Nah, ini pribadi yang meneladani Nabi waktu itu ya Pak ya, yang sudah kita bahas. Inspirasi dari November itu Hari Pahlawan sebagai seorang pemimpin, Hari Guru sebagai murabbi, seorang pendidik pembimbing,
dan pemilihan waktu itu ya, menjelang pemilihan wali kota dan sebagainya itu demokrasi musyawarah di dalam Islam. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, pribadi muslim yang baik itu jamaah sekalian, yaitu pribadi yang soleh, pribadi yang baik, di mana sikap, ucapan dan tindakannya selalu dicerminkan ya, standarnya adalah nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun yang tertera di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbon niku pathokane niku. Cara jenengan ngoten pakeme menungso sing sempurna niku nggih tenggene Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah itu. Yang kemudian dilanjutkan para ulama, para kiai, para ulama salafus sholihin. Niku mawon. Sehingga ketika kula jenengan banyak ditinggal oleh para ulama kula jenengan termasuk Syekh Ali Jabir kemarin beberapa waktu lalu. Ya Pak ya. Dan banyak kiai-kiai kita yang sedo ingkang sampun kapundhut. Itu harus menggugah kula jenengan untuk semakin semangat ghirah kula jenengan untuk mengembalikan nilai-nilai kehidupan kula jenengan datang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan dari ilmunya para ulama, para kiai, para masyayikh. Lek mboten ngoten Bapak Ibu, mangke kembali kepada hadisnya Rasulullah itu. Gusti Allah niku nek mencabut ilmu dari seorang hambanya, niku tidak dicabut begitu saja mboten. Intizaan minal ibadi itu mboten. Ngapunten misalnya Abah Syafiuddin saged Al-Fatihah atau hafal surah As-Sajdah, tiba-tiba hafalannya hilang, itu tidak begitu. Saya bisa surah An-Nas, hafal surah Al-Kautsar, tiba-tiba pas habis dari sini tiba-tiba Al-Kautsar saya hilang di tengah jalan. Niku mboten. Akan tetapi Gusti Allah mencabut ilmu dari seorang hambanya adalah dengan cara napa? Mewafatkan orang-orang yang berilmu. Nah, yang dikhawatirkan Bapak Ibu seperti yang diberikan rambu-rambu Rasulullah itu hatta lam yabqa alimun, sampai suatu saat tidak ada satupun orang alim. Tidak ada satupun orang yang pintar ilmu agama. Sehingga kemudian fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Kalau sudah demikian, yang menjadi tokoh kula jenengan, pemimpin kula jenengan orang-orang yang tidak berilmu, dan ketika dimintai fatwa, mereka memberikan nasihat tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka sesat dan menyesatkan. Inilah maka kemudian kula jenengan diwajibkan untuk melanjutkan estafet perjuangan para ulama, para kiai dengan banyak ilmu, banyak ngaji. Ngaten, mulane nggih ngapunten jenengan nggih kudu telaten, masya mengke gringgingen sikile panas bokonge wetenge luwe ya wis dibetahke, wong nyatane kemarin ngene ya ana santapan jasmanine kan ngoten. Nggih, mari santapan rohani santapan jasmani. Nang kene gak ana ya mengke kondur dar teng kene daleme masing-masing. Nggih, tadi malam saya ada yang WA saya, enggak tahu apakah jamaah dari sini atau bagaimana. Setelah saya bikin status pengajian gerakan subuh berjamaah, ada yang WA saya, boleh enggak Ustadz saya jamaah di rumah? Silahkan dalam kondisi pandemi. Nggih, niku. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan wafatnya para ulama niku mautul alim, mautul alam, itu pepatahnya, ya. Meninggalnya seorang alim itu sama dengan tanda-tanda matinya alam. Apalagi sekarang ini banyak bencana alam, ini harus menjadi muhasabah buat kula panjenengan. Nggih, Masya Allah. Tadi malam di berita TV One itu disampaikan kok seakan-akan gunung-gunung di Indonesia ini pada berlomba-lomba untuk erupsi, ngoten nggih Pak nggih. Ini Masya Allah, ada apa di balik ini semuanya? Monggo kita bersama-sama bermuhasabah, mengevaluasi diri kula jenengan semua, sambil berharap berdoa mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pribadi muslim yang baik, pribadi muslim teladan adalah yang pertama salimul akidah, yaitu pribadi yang akidahnya selamat, akidahnya bersih dari napa? Dari kemusyrikan. Akidah ingkang murni, yang bahasa ilmu kalam disebut at-tauhid, nyuwejikaken Gusti Allah. Akidah niku maknane ikatan, nggih. Ikatan yang pertama adalah ikatan di mana kula jenengan
ada ikatan janji dengan Allah. Ikatan kepada Allah yang tidak akan menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dari segi keyakinan, menyimpang dari segi ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Hajat napa mawon kula jenengan nggih ngeten iki, nggih. Untuk menghilangkan corona, yo jangan harus pergi ke Mbah Dukun. Ya wis pokoke usaha maksimal wis ngoten mawon, berdoa optimal nggih. Niku konsep Covid yang berapa waktu lalu kula jenengan sudah pahami itu. Kemudian makna yang kedua, menyerahkan segalanya kepada Allah. Terus akidah niku satu ikatan nggih, spiritual antara kula panjenengan. Makanya kalau orang itu akidahnya kuat, Pak ya, akidahnya kuat, itu tidak mudah terkooptasi dengan situasi, tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Nggih, niku kapanpun dimanapun. Kemarin saya ngisi di sebuah perguruan tinggi, Masya Allah ya, luar biasa temanya Pak. Jadi rindu ajaran Rasulullah di tengah-tengah napa niku digital. Bagaimana kita bisa memanfaatkan digital ini untuk mentauhidkan Allah. Nggih. Jangan sampai gara-gara HP, gara-gara tab, gara-gara Android kula jenengan luntur ngajinya. Tangi turu sing dicekel napa? HP, duduk Al-Qur'ane. Nggih, biasanya kula jenengan anak-anak kula jenengan biyen bangun tidur ku terus mandi, sekarang dirubah bangun tidur ku terus chatting. Nah, itu jangan sampai terjadi. Inilah orang yang kuat akidahnya akan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di surah Al-Maidah, Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna sholati sak temene salat kula, wa nusuki ibadah kula, wa mahyaya wa mamati hidup mati kula lillahi rabbil alamin. Makanya dengan adanya musibah niki ma asaba min musibatin faminallah at-Taghabun ayat 11. Niku nggambarke nek kula jenengan itu karena diciptakan minallah. Nggih, kula jenengan diciptakan itu minallah saking Gusti Allah. Lalu kemudian ibadah kula jenengan lillah krana Gusti Allah. Kenapa? Karena hidup kula jenengan fillah dalam lingkup akidah kula jenengan terhadap Allah. Sak gerak-gerik kula jenengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kula jenengan saged dahar, saged ngunjuk niku nggih karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kula jenengan minallah, lillah, fillah dan pada akhirnya akan kembali ilallah. Kembali datang Gusti Allah. Konsepnya sekawan niku, Pak. Minallah, lillah, fillah, ilallah. Nggih. Konsepnya hidup itu sehingga ketika kula jenengan diuji sama Allah, musibah apapun selalu dikembalikan kepada Allah. Dengan mengembalikan kepada Allah akhirnya apa? Yang ada hanya muhasabah saja. Apakah musibah ini ada dimensi sebuah azab, atau musibah ini berupa peringatan, atau musibah ini berupa ujian? Kalau musibah ini berupa azab, ya mudah-mudahan tidak, wong kula jenengan beribadah kok. Musibah yang diterapkan oleh Allah sebagai azab itu kalau diberikan kepada orang-orang kafir. Panjenengan orang beriman, berarti setidaknya adalah musibah ini sebagai sebuah peringatan. Barangkali kula jenengan selama ini mengaku muslim, kadang-kadang salatnya cik bolong-bolong. Nggih, kadang-kadang salatnya wis rajin tapi saya kadang-kadang ngelamun. Salatnya wis apik tapi kadang-kadang mboten mikirke jamaah. Jamaah pun apik tapi males sedekah. Sedekah pun apik tapi cek ngrasani tanggane, kancane, dulure ngencepi bojone. Itu semua kita muhasabah Bapak Ibu. Nggih, itu. Nah, kalau kemudian sudah semuanya baik, ternyata masih terkena musibah, ngapunten seperti Sriwijaya, ya Pak ya. Wong sopirnya loh, apa sopir itu? Pilotnya. Loh pilotnya loh orang yang ahli ibadah, gitu. Loh kok bisa jatuh? Itulah barangkali Allah ingin mengembalikan, meningkatkan derajat kemuliaan beliau. Begitu sayangnya Allah kepada beliau. Nah,
Maka dari itu kula jenengan ketika diuji sakit, apapun masalah kula jenengan sampai musibah bencana alam semuanya itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada panjenengan yang beriman. Makanya Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu." Gusti Allah niku nek seneng kalih kawulane, niku Allah kepengin ngetes. Aku tak ndelok suara rintihane jamaah Masjid Baitur Rahim kaya apa. Ngoten. Kepengin roh tangisan-tangisan kula panjenengan. Nggih. Soalnya napa? Mungkin nek nikmat terus Bapak Ibu kadang-kadang lalai. Labagau fil ardi. Nggih. Urip kula jenengan cek mboten dados bagong, ngoten lho Pak. Fatruk bago, petruk bagong, kan ngoten. Yang ada harus samir khairon, semar gareng, jangan petruk bagong. Niku tujuane ngoten niku ben kula jenengan ini napa tidak terlena. Raja Fir'aun, begitu sombongnya, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, itu karena merasa adik kuasa. Ya, katanya ojo meneh kok laler, nyamuk gak pernah nempel Pak. Jenengan kan masjid sakmene gedene ana obat nyamuke tak-tak ngene. Ya. Lah niku nggambarke mulane kula jenengan dikek ujian niku supados kula jenengan ben tetap menjadi istiqomah dalam kondisi beriman. Makanya pesan Gusti Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ingsun Allah nguji sira kabeh niku kangge napa? Kangge nguji. Dikai balak bencana musibah niki sebagai ujian. Sebabnya napa bisa jadi ketika kula jenengan ada kenikmatan, ada kebahagiaan, banyak manusia yang lalai, padahal nikmat itu juga ujian. Makanya Nabi Sulaiman ketika diangkat menjadi nabi rasul sekaligus sebagai raja, beliau langsung mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadhole pangeranku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Niki kangge nguji kula apakah saya ini termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Iku pun kuncine. Nggih, makane kula jenengan ketika diuji oleh Allah dengan nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat rezekinya berlipat, nggih pun disyukuri, tetap nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga nikmat ini tidak dihilangkan oleh Allah. Ngaten amanah jabatan misalnya nggih, itu juga liyabluwani aashkur am akfur, harus bersyukur melaksanakan amanah sebagaimana mestinya. Niku dan seterusnya. Inilah yang dimaksud qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nomor kalih Bapak Ibu, sahihul ibadah. Nggih, ibadah ingkang leres. Ibadah ingkang sempurna. Nggih. Ngeten iki aja dibantah. Lah niki mang ibadah kok gak sempurna Ustaz, wong sofe renggang-renggang. Nah, situasi kondisinya beda Mas Bro. Nggih. Lah terus nggih karena ada orang yang bantah Pak seperti itu. Ini berarti kan menyalahi softnya Rasulullah. Ya iya kalau kondisi normal. Lah ini kan kondisinya abnormal. Ya Pak ya. Jadi ketika kondisi seperti ini jenengan nggih akan batose mawon. Sing ana silang-silange niku mboten perkalian niku, Pak. Nggih niku silang niku ya aja tinggoni. Lah, jaga jarak ngeten niki termasuk kula jenengan sami'na wa ata'na dhateng dawuhe Gusti Allah. Napa Gusti Allah dawuh wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan dalam kebinasaan. Nek pun ngeten niki kondisine ngeten, kalau saya mengambil pendapatnya ngeten Bapak Ibu. Satu, panjenengan dapat pahalanya, jenengan sabar menerima kenyataan. Sehingga walaupun softnya tidak lurus, pahalanya insya Allah dapat pahala kesabaran. Sing nomor kali, jenengan dapat pahalanya sama dengan ketika softnya rapat. Ketika dalam kondisi normal. Enten malih Bapak Ibu ingkang berpendapat bahwa engko nek sujud nek gawe masker, ya napa? Irunge ketutupan, bukan masalah ketutupan atau tidaknya, Pak. Nggih, sing penting irungnya nempel. Nempel di tempat sujud. Dene kok kedang-kedangan masker atau tidak, insya Allah sholatnya tetap sah. Nggih, sing mboten niku nek sujude jungkel ngeten sing nang sentuhan nang sajadah mek bathuke tok. Niku ngarepe jungkir walik ngene lha niku sing salah. Atau kadang-kadang kula jenengan sujud niki nggih, bathuke nempel, irunge nempel,
Tapi sikile diangkat. Sampai diatung-atungno ngono. Ngoten niku nggih wonten kok, Pak. Nah, itu yang tidak sah. Ngoten, nggih. Tapi kalau jenengan karena kondisi situasi ngeten iki, monggo aturannya sudah jelas, masuk pakai masker. Napa kok masker? Karena musibahnya niki cewek, Bapak Ibu. Musibahnya wabahnya niki wong jenenge mon pandemi lho, Pak. Pandemi niku jeneng wedok napa lanang? Wedok, nek lanang pandemo. Nggih, enten wong jenenge kembar, sing lanang patemo, sing wedok patemi ngono lho, Pak. Ngatmono karo ngatmini lah niki pandemo karo pandemi lah. Karena pandemi wabahnya ini namanya pandemi. Nggih, jenenge ya corona nggih to, Pak. Corona kan koyo jeneng wedok to, Pak. Ana sing jenenge wabahnya ini wabah Karmin, ndak ada. Nah, itu makanya cara menangkalnya dengan cara laki-laki, Pak. Masker, bukan baker lagi. Nah, masker ini lambang untuk menangkal virus-virus seperti itu. Nah, cuci tangan ini bab toharoh lah. Makanya monggo dikaji melih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya sak bare adzan, sak derenge jamaah jenengan zikir kalau wau. Nggih, niku dingge ngresiki dosa kula jenengan. Nggih, dalam konteks batiniah kula jenengan kathah kotoranipun. Lah terus secara lahiriah kula jenengan diken cuci tangan. Nek wong Islam malah gak terima cuci tangan barang. Ya cuci tangan, ya kumur-kumur, membasuh lubang hidung, ya muka dan sebagainya dalam konteks berwudu. Makanya insya Allah kok jenengan melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Muga-muga kula jenengan tansah sehat, barokah, selamat dari wabah. Amin ya rabbal alamin. Iku mawon. Terlalu takut ya jangan, meremehkan nggih ampun. Wong kabeh niku pun ditakdirke Gusti Allah. Nah, ngoten. Nampun ngoten lah, kula jenengan memperbaiki ibadahnya. Nggih, wis mbuh kapan mengke marine wabah niki wis pasrahke dhateng Gusti Allah. Pasti niki pasti ada hikmahnya kok. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lek gak ngene kan masker gak patek payu to, Pak. Saya mengenal Fasil itu ya sejak ada pandemi ini kan. Ngoten. Nggih, niki mangkane diperbaiki ibadah kula jenengan. Dalam melaksanakan peribadatan itu harus merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para khulafaur rasyidin dan para ulama salafus solihin. Karena al ulama warasatul anbiya. Para ulama sing ndereki para nabi, sing neruske risalah para nabi sampai sakniki lah. Niki kula jenengan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ojo mengsle, Pak. Nek wis salate niku subuh 2 rakaat ya aja ditambahi 2 rakaat setengah ya aja. Nggih. Nek wis bahasane pakeme bahasa Arab ya salate aja diganti bahasa Jawa. Allahu Akbar. Allah ingkang ageng sanget mboten usah. Nggih, ngapunten sakniki memaknai Islam itu secara kafah itu seperti itu. Shahihul ibadah. Seorang muslim yang terbaik adalah nek wis akidahe sae, akidahe sempurna, lah diperbaiki ngibadahe. Nggih. Sing nomor 3, nek wis akidahe kuat, ngibadahe semangat, nah harus teraplikasi dalam implementasi akhlakul karimah, matinul khuluq. Ya, matinul khuluq adalah akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia. Makanya Bapak Ibu ngapunten, wong Islam itu wong sing paling sae akhlake, Pak. Kalau ada yang mengatakan bahwa lebih baik wong sing non muslim tapi jujur daripada Islam tapi bohong, niku kelentu. Sing sae napa? Sing sae ya Islam ya tidak bohong. Nggih. Sak tidak jujur-jujure wong Islam, Pak. Insyaallah ajarannya pasti jujur. Jangan sampai Islam dikorbankan. Lho saking jujure wong Islam niku lho, Pak. Wong Fatihah kula niku dereng sempurna kok. Ya Pak Lukman ya. Fatihah sing sempurna niku Pak nggih, panjang pendeknya pas, makhrajnya sae, lagune nggih sekece. Lah kula mboten. Suarane atos. Lagune pas-pasan.
Mahroce gak patek api. Nggih. Padahal Al-Qur'an itu Pak saking jujurnya mat tabi'i gitu. Makanya bermacam-macam mat, ada mat tabi'i, ada mat far'i. Mat tabi'i, mat asli itu yang hanya 2 harokat. Qala, qalu. Lah niku mat tabi'i. Tapi beden malih nek mat far'i, mat yang bercabang. Ana mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim harfi, macam-macam itu. Dan itu panjangnya ada ukurannya sendiri Bapak Ibu. Ini menggambarkan bahwa akhlaknya seorang muslim itu yang pertama kali yang diharapkan Rasulullah itu harus bersifat berkarakter kejujuran. Makanya sifatnya Kanjeng Nabi sing kula jenengan transformasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah siddiq, yaitu kejujuran. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Monggo Pak kalih didhahar. Mun telas. Oh ya Allah, ngragase. Nggih pun alhamdulillah niki nandakne nek ngajine jenengan mboten usah mikir mengke dahar teng dalem nggih. Wis mangke jam 7 gak apa-apa. Mboten guyon. Nah itu hadirin sekalian, nggih. Terus mangkane kula niku paling mboten remen enten tiyang komentar, lebih baik non muslim tapi jujur daripada wong Islam tapi tidak jujur. Niki kelentu. Nggih. Mulane nek ana pemimpin sing muslim tidak jujur berarti ya orangnya itu dibenahi pelan-pelan. Soalnya napa? Nanti takutnya, nggih, takutnya nanti digiring kepada satu opini bahwa Islam itu ajaran yang bohong. Makanya tauhid itu kan menyatukan satu tujuan kula jenengan, tidak ada yang lain. Makanya ibadah diluruskan. Lek pun ngoten akhlakul karimah kita wujudkan. Kados ngeten niki lho Pak ngapunten, saya itu sebetulnya sungkan lho Pak. Nggih. Jenengan lenggah teng ngandhap kados ngoten wong jenengan niku sesepuh-sesepuh saya. Nggih. Wong kula kala Abah Lukman niku ya insyaallah sepuh pundi? 7. Kita kaya ABG ya. Nggih. Lho, ngapunten Bapak Ibu, saya di kursi kayak ngeten kadang-kadang niku sungkan kula niku. Niki ngapunten kemawon niki anggap saja terpaksa ngaten nggih. Itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya sampai ada satu napa niku makalah saking Imam Syafi'i, al-adabu qoblal ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu. Dados saderengipun pinter ngaji niku nek saged pinter tata krama. Jangan sebaliknya, anak kula jenengan pinter sarjana sampai macam-macam, tapi nek enggak duwe akhlak berbahaya, Pak. Nggih. Bodoh angel dikandani, pinter minteri wong tuane. Kadang-kadang wani karo wong tuane mentang-mentang pinter. Mulane al-adabu qoblal ilmi. Sakderenge lari niki pinter sekolahnya di mana-mana, tanamkan akidah akhlaknya. Nggih, adab tata keramanya, seperti itu. Nggih, pun hadirin, akhlak mulia baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah dan para makhluknya. Nggih, dengan sesama kita. Nggih, dengan sesepuh kula jenengan semua, orang tua kula jenengan semua. Loh itu semua ditata di dalam Islam itu. Nggih, niki. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Rasulullah yang kita contoh ini dalam akhlak yang sangat sempurna. Akhlak yang sangat agung. Karena keagungan akhlak inilah maka Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu pada dasarnya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Ngaten nggih. Baik jamaah sekalian, yang keempat adalah qawiyul jismi. Ya, qawiyul jismi itu kuat jasmaninya, kuat fisiknya, memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal, secara optimal. Nggih, niki gambare Valentino Rossi atau anak sepeda ontel apa sepedaan jungkir balik niku aja ditiru, Pak. Niku anggap saja ini gambaran fisik ingkang tangguh, fisik yang kuat. Nggih, imunnya dijaga, apalagi zaman-zaman corona seperti ini. Pokoknya dahar sing sekeco gitu. Atine sing dipenakno ngoten mawon, mboten usah sedih, mboten usah panik.
Wis to, pokoke Covid nggih C niku cerah ceria setiap saat pun. Nggih. O niku nggih olahraga itu dijaga. Niku mawon V-nya vitamin disempurnakan 4 sehat 5 sempurna ditambah 1 lagi 6 berdoa. Bahasa 5 sempurna enggak berdoa berarti tidak sunah Rasul. Makanya Bapak Ibu sering kula matur, sunah Rasul iku aja sithik-sithik. Bapak-bapak mesti ngendikan, "Bu, aku tak melaksanakan sunah Rasul ya, apa? Poligami." Ora kuwi. Walaupun boleh Pak ngapunten, tapi banyak sunah Rasul yang kecil-kecil tapi jenengan sering kula lupakan. Nggih. Kula jenengan sering lupakan sunah-sunah Rasul seperti itu. 4 sehat 5 sempurna yang menjaga kesehatan fisik, jangan lupa kesehatan mental spiritual, makanya dengan berdoa. Ngoten, nggih. Dengan cara-cara adab Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat, yang sehat, itu jauh lebih dicintai Gusti Allah timbangane tiyang mukmin ingkang lemah loyo. Nggih. Walaupun wong jenenge wong kadang nggih sehat, kadang sakit. Ya nek pas sakit nggih usaha ngoten mawon. Ketika sakit berarti kula jenengan ditambah ngibadahe berupa ikhtiar ngoten. Aja pasrah. Pasrah dalam arti tidak ikhtiar. Wis aku tak lara babana mati lak wis. Jangan. Sedo niku ancane kersane Allah sing Maha Kuwasa. Tapi kula jenengan dikengken usaha, berobat. Nggih, niku ngoten niku kali berdoa. Niku yang dimaksud pribadi muslim teladan yang terbaik adalah 1 akidahnya kuat, ingkang nomor kalih ngibadahi semangat, ingkang nomor 3 akhlak mulia yang menenteramkan umat, ingkang nomor sekawan fisik yang kuat dan sehat. Ingkang nomor gangsal lah niki masaqatul fikri, ya, intelek dalam berpikir, berpikir dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Dalam sifat Rasulullah ada fatonah, ada kecerdasan. Kalau jenengan tiang muslim, tiang beriman, jangan sampai tidak punya ideologi yang baik, ya. Ad-dinu wal aqlu, ya. Agama niku disertai dengan akal berpikir yang akan membawa kepada kecerdasan, Pak. Kata sangat ayat-ayat yang memicu kula jenengan, memacu kula jenengan untuk berpikir. Banyak sekali di antaranya ini surah Al-Baqarah 219, yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah niku jelasne pira-pira ayat niku nggih kangge kula jenengan supados kula jenengan berpikir. Lah ayate Gusti Allah niku ternyata setelah dirangkum sedemikian rupa Bapak Ibu, secara global itu ada 2 dimensi. Ada dimensi ayat-ayat Allah qauliyah sing iso bicara, nggih. Ada ayat-ayat Allah yang tidak bisa bicara. Kalau ayat Allah yang bisa bicara apa? Al-Qur'an, hadis, qaulnya para ulama, para kiai, kitab kuning lho, Pak. Niku termasuk ayat-ayat qauliyah. Mulane Kapolri ya. Kapolri yang sekarang ini, Bapak Ibu, ya, itu mewajibkan, ya, menganjurkan anggotanya dan kita semuanya untuk membaca kitab kuning. Walaupun sekarang banyak kitab yang sudah tidak warna kuning, ya, ini ya termasuk seperti ini kitab warna-warni, Pak. Jadi ini rangkuman dari beberapa kitab kuning. Itu tujuannya apa? Kembalinya kepada agar kula jenengan mentafakuri ayat-ayat Allah yang bisa bicara itu. Nah, sing nomor kalih ayat yang tidak bisa bicara berupa apa? Kematian, musibah, bencana. Niku ayat-ayat kangge kula jenengan. Ya. Barangkali ada musibah ini kok bisa mewabah, ini kira-kira apa gitu. Ya, kita jadikan sebagai sarana untuk muhasabah, tidak saling menyalahkan. Nggih, niku pun hadirin. Maka tidak ada satupun perbuatan yang kula jenengan laksanakan itu tanpa berpikir. Ya. Jadi al-fikru qablal amal, berpikir sebelum melaksanakan segala sesuatu. Sehingga seorang muslim itu harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan. Nggih.
Malah di dalam Al-Qur'an itu kula jenengan jangan sampai hanya berperang saja semua. Ya. Wa makanal mu'minuna yanfiru kafatan. Jangan sampai semua kaum mukmin itu berperang saja, tidak. Walau la nafara min kulli firqatin, ya kan? Liyatafaqahu fiddin wa liyudharu qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di antara sekian kaum mukminin ini harus ada sekelompok orang yang pergi menuntut ilmu Allah agar mereka kembali kepada umatnya, berdakwah kepada umatnya, agar umatnya bisa terpelihara dari kesengsaraan. Itu Bapak Ibu sekalian, nggih. Makanya cara Habibie mengatakan iptek dikuatkan, gitu, tapi imtak jangan dilupakan. Nggih, iptek canggih, tapi imtaknya harus menjadi dasar dalam kehidupan. Ngoten niku. Pun Allah pun mengklasifikasikan tingkatan intelektual seorang muslim itu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, tidak sama antara orang yang berilmu, berwawasan, ya, berpikir, berideologi dengan orang yang tidak berilmu. Baik sekalian, nomor 6 ya, berjuang melawan nafsu. Mujahadatul li nafsi. Apalah artinya ilmu yang banyak kalau tidak bisa berjihad terhadap dirinya sendiri. Maka Rasulullah menyampaikan jihadul akbar, gitu. Jihad melawan nafsu itu adalah jihad yang besar. Termasuk nafsu ngeten iki, Pak. Saya melihat panjenengan yang khusyuk, khidmat, semangat, nggih. Terus serius ngeten iki ngaji ngeten iki cara nafsu kula nggih kepengin terus-terusan mawon, Pak. Tapi karena jam 5 lebih 20 menit, ngoten lho. Dadi cukup sakmene wae sik. Nggih, mujahadatul li nafsih, kecenderungan untuk berbuat baik maupun buruk. Maka berjuang melawan hawa nafsu, ya, hawa nafsu harus tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nggih. Baik, sebelum saya tutup, ini jadi saya teruskan dulu aja macam-macam nafsu yang harus kita perangi, Bapak Ibu. Nafsu amarah. Nafsu yang menyuruh kita kepada kejahatan. Ini yang seperti pernah terjadi pada Nabi Yusuf. Ya. Sehingga ada ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang selalu ingin cenderung kepada kejahatan. Nomor kalih lawamah, ya, yaitu nafsu antara kebaikan dan kejahatan, ya. Bila berbuat kebaikan menyesal kenapa tidak berbuat lebih banyak. Apalagi kalau berbuat kejahatan lebih sangat menyesal lagi. Ya, itu seperti itu. Orang yang sekiranya ada cenderung baik dan buruk, tapi ketika berbuat baik itu merasa nyaman, ketika berbuat buruk merasa tidak tenang. Niku berarti kagungan nafsu lawamah. Ana wong kok modele senengane berbuat jelek tok lah niku jenenge nafsu amarah. Nafsu musawilah. Nafsu yang niki biasanya kecenderungan orang-orang yang suka menipu, nggih. Niku ketoke apik, serbanan, kopiahan, gawe jubah, gawe jas, tapi kelakuane bejat. Ketoke ngeten iki koyo ganteng-gantengon nek ngarepe panjenengan, nang mburi paling nggih ya gendaan barang ngono. Nauzubillah min dzalik. Niku jenenge nafsu musawwilah. Kemudian ini yang terakhir ingkang sae nafsul mutmainnah. Nggih, nafsu ingkang senantiasa menenteramkan diri kula jenengan, merasa bahagia, merasa tenang ketika kula jenengan bersama dengan Allah dan dibersamai Allah. Radhiyatam mardhiyah. Kula nggih ridho, kula jenengan ridho kalih ajarane Allah, Allah pun meridhoi kula jenengan sedaya. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sehingga masuk dalam golongan hamba Allah dan insyaallah masuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 3 Bapak Ibu dari 10 profil pribadi muslim. Yang ke-6 memerangi nafsu. Ini yang ke-7. Saya mau nyampaikan datang jenengan rumiyin, diteruskan sampai 10. Apa jenengan masuk pertanyaan atau selesai? Terus mawon nggih. Terus mawon nggih, singkat-singkat mawon. Yang ke-7, harisun ala waktihi, menjaga waktunya, memanage waktu. Kapan harus karambol,
kapan harus bermain dengan keluarga, kapan harus beribadah, sholat dan sebagainya. Pun. Nomor 8, ya, munazzamun fi syu'unih, teratur dalam segala urusan. Ya. Ada manhajnya Bapak Ibu sekalian. Secara profesional dan proporsional. Ya, itu bersungguh-sungguh, istiqomah dan berbasis ilmu. Nggih, kados ngaji ngeten iki, Pak. Dados mangkane ngeten iki tujuane napa cik mboten sekedar ngomong, tapi ilmiah. Nggih. Walaupun kadang-kadang kula niku nggih ngapunten ingkang kathah, kadang kejebak dengan guyonan. Jane nggih mboten sopan lho, piye nek jenenge watak-watuk wahingi kaya ngene, Pak. Nggih lho, oh ya maklum. Nggih ngapunten. Ah niku. Nggih. Oke, nomor 9. Niki, qadirun 'alal kasbi, memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha, terutama berusaha mandiri, mboten ngrepotne liyane. Nggih, mboten ngrepotne liyane. Kapan-kapan ngeten iki mboten usah ngrepotne. Nek liyane sak gelas ya aku sak gelas ae. Nggih, ngoten. Nggih, wis memiliki kemandirian ekonomi. Seorang muslim dituntut memiliki keahlian, skill, keterampilan, nggih. Terutama anak-anak kula jenengan dibekali seperti ini. Ya, agar nanti tidak merepotkan. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai ada generasi kula jenengan yang tidak memiliki kemampuan nantinya. Yang terakhir, nafi'un li ghairihi. Ya. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi, bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat kepada orang lain, ya, kemudian menjadikan hidup kula jenengan tiada hari tanpa memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Itu seperti itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulannya. Ya. Salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, qawiyul jismi, musaqqatul fikri, mujahadatul linafsih, harisun ala waqtihi, munazzamun fi syu'unihi, qadirun 'alal kasbi wa nafi'un li ghairihi. Nggih, baik, saya kira itu jamaah sekalian. Monggo, suruk kurang 3 menitan. Monggo. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Paring asma sinten, Mbah? Abdul Fattah, hamba yang tukang bawa kunci. Kunci ini swarga, la ilaha illallah. Monggo Bapak. Iya. Lurus. Iya betul. Iya. Nggih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Abdul Fattah, matur nuwun. Ini pertanyaannya sangat aplikatif sekali ini, Pak. Nggih, matur nuwun. Karena memang banyak, Pak, ya. Jadi begini, manusia itu dibekali dengan napa niku akal tabii dan khuluki. Yang tabii itu apa? Ya niku sing pun kula aturke, watak-watuk wahinge menungso niku mboten padha. Gitu. Nek wahing, watuk isih-isih ditambani. Tapi nek watak, Pak. Nggih. Walaupun pinter kaya ngopo, ngaji nang dinggone, nek jenenge watak niku pasti akan terbawa. Nah, itu yang jenengan sampaikan secara spontan tiba-tiba ngapunten misalnya nggih, tiba-tiba oh ancene wis watake ngoten. Nggih. Gaya kula matur kalih panjenengan dengan gaya panjenengan ngendikan kepada saya itu berbeda. Menyikapi masalah juga begitu. Ada yang spontanitas tahu-tahu malah jebret ngoten nggih. Nah, itu gaya masing-masing orang berbeda. Nah, untuk bisa menyamakan bagaimana? Satu dengan khuluki. Kita bingkai dengan akhlakul karimah. Untuk mengetahui ini bagaimana? Ya dengan cara ngaji.
Sehingga dengan ngaji itu walaupun wataknya kula jenengan berbeda, ketika menyikapi sesuatu kemudian amarahnya tiba-tiba muncul, bedanya orang yang berilmu berakhlak dengan yang tidak, itu begini. Orang yang tidak berilmu, tidak berakhlak ketika amarahnya terus los gak rewel. Tapi nek wong sing berilmu, ada batasannya, Pak. Makanya patas, cepat tapi terbatas. Gitu. Cepat astagfirullah. Lah gitu akhirnya. Gitu. Makanya konsepnya Rasulullah itu al-ghadabu minasyaiton, asyaiton minan nar. Nggih. Nafsu amarah yang kadang-kadang menjadi sumber kemarahan itu adalah dari setan. Setan dibuat dari api, maka hilangkanlah dengan berwudu. Ya, istighfar. Ya Allah, kamu kok marah? Kok masih mangkel juga? Berwudu. Ya Pak, berwudu masih mangkel juga. Sholat 2 rakaat. Ngoten. Ketika mangkel ini digarai wong, kadang-kadang kula jenengan marah kan karena bukan tiba-tiba marah toh Pak Abdul Fatah nggih. Mungkin karena ada orang yang menggarai kula jenengan. Nah, ketika ada orang yang menggarai kula jenengan marah, pertama yang kula jenengan lakukan istighfar. Nah, orang ini kalau bisa secara diam-diam Pak, karena dia ini termasuk golongannya setan. Setan itu kan minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Kok ada manusia yang mengganggu kula jenengan sehingga membuat kula jenengan menimbulkan nafsu amarah itu tadi, maka kula jenengan kemudian bacakan ta'awud. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tapi ojo banter-banter. Misalnya Abah Abdul Fatah marah gara-gara saya, ceramahnya gak mari-mari umpama niki. Jenengan waoske mawon, auzubillahi minasyaitonir. Tapi ojo banter-banter. Nggih, kula jenengan marah gara-gara istri. Jenengan waosne ayat kursi. Cek ndang ilang, nggih. Ngoten. Lah diwacane ayat kursi kok tetep ngamuk mawon ya. Diantem kursi. Umpama. Itu konsepnya Rasulullah seperti itu. Sehingga kalau kemudian ada orang yang punya nafsu tiba-tiba spontan marah seperti yang Ustaz Abah Fatah sampaikan itulah tobainya manusia. Wataknya manusia. Ya sudah wajar. Sama dengan ketika kula jenengan bersedih ketika ada kematian. Wajar Pak. Ono bojone mati kok seneng. Itu malah gak jelas itu. Wong normal itu ketika bojone mati ya sedih anjane. Tapi kesedihannya kemudian dilanjutkan dengan istighfar. Innalillahi wa ji'un. Diserahkan kepada Allah. Sabar dan tabah. Ikhlas menerima takdir Allah. Seperti itu. Begitupun ketika nafsu amarah datang. Spontan kula jenengan marah, tapi marahnya tidak berlanjut. Astagfirullah, aku mengelapo kok ngene. La haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Kira-kira ngoten, nggih? Barakallahu fik. Monggo wonten malih. Ngoten. Kok mikir kita kok dibawa ke belakang ada? Sampun? Nggih. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, matur sembah nuwun, kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah. Termasuk kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, kota Surabaya khususnya, bangsa Indonesia dan semuanya dari corona, wabah, musibah, bencana, semuanya semoga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman Rahim, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada seluruh jamaah yang hadir di rumah-Mu yang mulia Baitur Rahim ini. Ya Allah, sebagaimana nama Baitur Rahim, berikan curah limpahan kasih sayang-Mu ya Allah kepada seluruh jamaah serta seluruh keluarganya dan saudara-saudara kami yang menyimak acara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
wa li masyaikhina wa li ulama'ina wa li dzil huquqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, dengan kasih sayang-Mu ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, papa mama kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, orang tua yang masih bersama kami, berikan panjang umur, sehat walafiat, yang sakit segera Engkau berikan obat. Ya Allah, sedang sesepuh yang sudah mendahului kami, saudara-saudara kami yang sudah Engkau panggil di sisi-Mu, ya Rabb, Engkau berikan wafat yang husnul khotimah. Engkau lapangkan alam kubur mereka, Engkau terima amal-amal soleh mereka, Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, dan kumpulkan kami nantinya bersama beliau-beliau para ulama, ya Allah, para solihin, ya Allah, sehingga dengan rahmat-Mu ini kami senantiasa mohon kehadirat-Mu, ya Allah. Berikan kami hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang sehat walafiat, hidup yang penuh dengan rizki-Mu, baik rizki jasmani, rohani maupun materi, yang halal barokah untuk bekal ibadah istiqomah, ya Rabb. Engkau berikan kami mudah berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke Baitul Haram, berziarah ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan juga bisa mendidik putra-putri kami yang solih solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, suatu saat Engkau ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Semanten lan mekaten wonten salah nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.